Saudara, kali ini saya akan memberikan renungan motivasi kepada kita dengan tema berhasil seperti Yusuf yang saya dasari di dalam Kejadian pasal 39 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Saudara, kita pasti setiap orang ingin berhasil. Ya, dan kali ini kita belajar bagaimana seorang Yusuf itu bisa menjadi orang yang berhasil dalam kehidupannya. Bahkan di tengah kesulitan pun, Yusuf ini menjadi orang yang berhasil. Itu terlihat pun ketika dia di dalam penjara. Di Kejadian 39 ayat 23 ini, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Di dalam penjara pun, di tengah kesulitan pun, Yusuf menjadi berhasil. Nah, ayat yang kedua di ayat 39 ini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi Yusuf, saudara, menjadi orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa Yusuf selalu berhasil? Apa alasannya? Dan itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Alasan mengapa Yusuf selalu berhasil yang pertama adalah karena Tuhan yang menganugerahkan keberhasilan kepada Yusuf. Sekali lagi, karena Tuhan yang menganugerahkan keberhasilan kepada Yusuf. Kejadian 39 ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Tuhan membuat berhasil. Artinya apa, saudara-saudara? Keberhasilan Yusuf adalah merupakan pemberian daripada Tuhan sendiri. Jadi jika saudara merasa berhasil sekarang ini, itu bukan karena kemampuan saudara, itu bukan karena kekuatan saudara, itu bukan karena kehebatan saudara, tetapi semata-mata adalah pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada saudara. Jadi kunci keberhasilan atau alasan kenapa Yusuf berhasil adalah karena Tuhan yang menganugerahkan keberhasilan itu kepada Yusuf. Jadi saudara, jikalau kita merasa berhasil, itu adalah pemberian Allah semata dalam kehidupan kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Yusuf berhasil? Yang kedua adalah karena keberhasilan Yusuf adalah penyertaan Tuhan. Keberhasilan Yusuf adalah penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Tanpa penyertaan Tuhan, Yusuf tidak mungkin berhasil. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Beberapa kali di ayat ini, di ayat yang ketiga juga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan ayat yang ke-23 juga, ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi keberhasilan Yusuf adalah karena Tuhan menyertai. Tanpa penyertaan Tuhan, saudara, itu sia-sia semuanya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, tanpa penyertaan Tuhan, itu semuanya sia-sia. Tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, maka keberhasilan itu boleh menjadi bagian dari kehidupan Yusuf. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa sih Yusuf bisa berhasil dalam pekerjaannya? Karena yang ketiga adalah karena Yusuf takut akan Tuhan. Sekali lagi, karena Yusuf takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-9, maka di rumah ini tidak ada lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, takut akan Tuhan adalah kunci dari keberhasilan Yusuf.
Takut akan Tuhan ini menunjukkan kehidupan Yusuf yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga dia tidak mungkin berbuat dosa di hadapan Allah. Makanya dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi alasannya adalah karena Yusuf takut Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu diwujudkan dalam kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus itu berani berkata tidak kepada dosa. Dia tidak mungkin melakukan dosa yang besar itu di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jikalau kita mau berhasil seperti Yusuf, maka yang pertama kita harus menyadari bahwa keberhasilan itu adalah pemberian Tuhan, datangnya daripada Tuhan. Keberhasilan tanpa pemberian Tuhan itu adalah sia-sia. Yang kedua, bahwa keberhasilan itu adalah penyertaan Tuhan. Keberhasilan tanpa penyertaan Tuhan juga itu adalah sia-sia. Dan yang ketiga adalah keberhasilan yang disertai dengan takut akan Tuhan. Karena tanpa takut akan Tuhan, maka keberhasilan itu pun sia-sia. Jadi saudara, jikalau engkau mau berhasil seperti Yusuf, maka harus kita sadari bahwa keberhasilan itu hanya datangnya daripada Tuhan dan harus disertai oleh Tuhan dan harus dengan takut akan Tuhan. Salam pemenang, salam sukses, Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Amin.